Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rindani Lestari dari Fakultas Pendidikan Ekonomi C. Dengan dosen Ibu Roza Yenika MPD. Saya membuat video untuk nilai UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan UUD 1945. Simak video berikut ini. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai hukum dasar bernegara serta cita-cita yang melahirkan hukum dasar yang didasari tujuan negara, baik dalam hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. Hal ini termasuk dalam alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945 yang menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, ialah mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Yang kedua, ada tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyeluruhan tertib hukum di negara Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yaitu sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang 1945 serta peraturan-peraturan hukum yang berada di bawahnya berlaku dan berdasarkan dalam nilai-nilai yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap pembukaan Undang-Undang 1945 berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang 1945 tidak mampu diubah walaupun dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 mengalami amandemen atau perubahan. Hal tersebut adalah kesepakatan MPR untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 dengan alasan sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan landasan filosofi serta landasan normatif yang menjadi dasar semua pasal di dalam Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tasdid tentang berdirinya sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, 7 haluan negara dan dasar atau landasan yang tetap harus dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Yang keempat, ada sumber semangat untuk Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalam memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila yang mana ada pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap langkah penyelenggaraan negara, para pemimpin, pemerintah, para penyelenggara, partai, dan kelompok fungsional, serta semua alat perlengkapan negara lainnya. Yang kelima, ada kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum, di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarkis
Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sebuah tertib yang tertinggi. Namun, di atas masih terdapat landasan-landasan pokok undang-undang dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari undang-undang. Sehingga hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan kaidah pokok yang fundamental. Dalam ilmu hukum tata negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki unsur-unsur yang telah memenuhi syarat bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 dapat dikatakan kaidah pokok yang fundamental. Demikian. Dan ada pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 memuat pokok-pokok kaidah negara fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia. Berikut pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, negara kesatuan. Negara mengatasi segala paham, golongan, dan perorangan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menganut paham negara kesejahteraan. Yang ketiga, ada negara yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara melindungi kehidupan beragama, bukan negara ateis. Dan ada sejarah perumusan Undang-Undang 1945. Indonesia sebagai suatu negara sejak dikumandangkan proklamasi 1945 dan disahkan undang-undang pada 18 Agustus 1945. Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya sebagai dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Pada alinea keempat menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Berikut bunyi alinea keempat. Bunyinya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian alami, dan keadilan sosial. Maka dimuncullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan yang terkandung di dalam alinea keempat Undang-Undang 1945 memberikan arti bahwa fungsi, tujuan, dan bentuk negara Indonesia dilandasi kepada makna filosof yang terkandung di dalam kalimat sesudah kata-kata dengan berdasarkan kepada konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang.
dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara dalam kedudukannya. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai yang pertama, norma hukum. Undang-Undang 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, sebagai hukum dasar. Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap penduduk hukum harus berlandaskan Undang-Undang 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.